Setiap yang percaya. Berarti kalau yang tidak percaya tidak berlaku kasih Allah. Maka dikatakan, saudara, kalau kau percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Marilah kita percaya kepada Dia. Ya, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Karena Dia Allah yang Maha tahu dalam setiap kehidupan kita. Bahwa berkat yang diterima itu datang dari Tuhan. Ya, pengen lagi. Ya, sebab di sini dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan, bukan keinginan. Beda ya, kalau keperluan dengan keinginan berbeda. Kalau keperluan kita punya baju, kita datang beribadah. Kalau keinginannya bajunya pengen baru terus tiap minggu kan. Tapi kalau kebutuhan dan keperluan itu berbeda. Kalau keperluan, saat kau perlu, bukan dibilang saat kau ingin, enggak ya? Saat kau perlu, berarti perlu. Kita dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari ayat ini maka kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, artinya yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup berpadanan dengan Injil yang kita terima, maka Allah berkata tidak ada orang yang miskin di antara kita. Amin. Ya. Karena apa, saudara? Karena janjinya bagi kita dikatakan bahwa Dia yang kaya, Dia rela menjadi miskin. Amin. Nah, saya bukan berbicara tentang teologi kemakmuran, tidak. Tetapi saudara, kita belajar sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi hidup kita sekarang. Ya. Bahwa saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Dia Allah yang rela mati di kayu salib, artinya menghapuskan utang kita, dan kutuk telah digantungkan di kayu salib, dan bahwa di sana dikatakan tidak ada lagi kutuk bagi orang-orang percaya, maka kita tidak hidup di bawah kutuk, tapi hidup di dalam kemerdekaan. Amin. Ya. Makanya saya percaya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup melakukan firman Allah, kita tidak akan mengalami yang namanya kemiskinan. Makanya Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dikatakan tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Artinya ada jaminan firman Allah dalam hidup kita yang membawa kita kepada keberkatan. Dan Dia berkata dalam Ulangan juga pasal yang ke-28. Ya. Kita baca dalam ayat yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat 13. Kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila, saudara, dikatakan engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita imani bahwa orang yang melakukan firman Allah,
Ada jaminan yang Tuhan berikan. Kita bukanlah orang yang meminta, kita bukanlah orang menjadi babu, tapi kita menjadi orang yang terdepan, orang yang diangkat oleh Tuhan. Sehingga kita bukan orang yang dikatakan orang yang miskin meminta-minta. Amin. Makanya kita harus setia dengan Tuhan. Makanya kita harus hidup dengan firman Allah. Banyak orang yang hidup terikat dengan kutuk, terikat dengan kemiskinan. Itu ditanya, bagaimana kabarmu? Ya, bagaimana keadaanmu? Sakit. Tapi kalau orang yang percaya, hai, apa kabarmu Pak? Puji Tuhan. Amin. Tuhan pun mendengar. Wah, luar biasa anak ini. Sekalipun keadaannya pas-pasan, tapi dia tidak berkata dia dalam kemiskinan, tapi Tuhan memberkatinya. Ya kan? Apa kabarmu Pak? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Benar? Ya. Dia dikatakan sudah rela datang kepada manusia, supaya manusia itu dikatakan dia yang tidak ada dalam tujuan, dia yang tidak hidup dalam artinya kebingungan, karena ada Tuhan yang menjadi jaminan kepastian dalam setiap hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu sebabnya berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, jaminan Tuhan dalam hidup kita berlaku. Amin. Dikatakan saudara dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Ini jaminan Tuhan, ya, bagi kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan cintanya Yesus, dia sampai tersalib. Tuhan juga menjamin setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita hidup di dalam Tuhan? Maukah kita melakukan perintah Tuhan? Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, saudara. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, kita sama-sama baca apa yang dikatakan firman Allah. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, saudara dan saya, dikatakan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia datang dalam hidup kita. Berbeda, berbanding terbalik dengan pencuri. Dia membinasakan, tapi dia datang dalam hidup kita untuk kita dikatakan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti kalau Tuhan sudah berikan kita hidup, kita siap menikmati berkat kelimpahan dari Tuhan. Makanya hidupkanlah rohani kita di dalam Tuhan, supaya kita siap menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan. Ya, maka saya percaya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara bisa coba mengkaji mana orang yang beribadah, mana orang yang tidak beribadah. Sebab Maleakhi pun berkata, saudara, pasal yang ketiga, coba kita lihat saudara, ya, Maleakhi pasal yang ketiga, jelas Tuhan berikan perbedaan. Ayat yang 16 mulai dikatakan begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak. Ini jelas, amin. Jadi kalau beribadah itu pasti berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Bedanya di mana?
kita melatih hidup kita beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu dikatakan mengandung janji. Orang yang berlatih, maka dia akan tekun melakukannya, karena ada satu tujuan yang akan digapai. Amin. Jadi ibadah ini juga saudara, kita sedang melatih hidup kita, melatih tubuh kita. Banyak orang yang kalah dengan hari Minggu, yang sibuk dengan keadaan dunia ini, yang tidak mengingat akan hari Tuhan. Tapi kita bersyukur kita masih menyempatkan diri, kita masih datang ke rumah Tuhan, kita masih datang menyembah kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, untuk kita bisa mengetahui bahwa Tuhan berkenan memberkati setiap umat-umatnya ketika mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi supaya kita tidak salah Bapak Ibu, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan mungkin saudara kita. Ya. Jadi untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, yang harus kita lakukan Bapak Ibu, ya, sesuai dengan ulangan yang dikatakan pasal 15 tadi, ya. Coba kita kembali ulangan pasal 15. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu, kita hanya bisa berjalan dalam dunia ini sesuai dengan tuntunan firman Allah. Firman Allah datang menuntun setiap hidup kita. Firman Allah mengajari kita. Firman Allah memberikan pemahaman bagi kita, ya, bahwa kalau kita ingin menikmati berkat dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama Bapak Ibu, maka dalam hidup ini kita harus mengutamakan Tuhan. Amin. Ya, mengutamakan Tuhan. Sebab apa? Karena Dialah sumber berkat dari segalanya. Amin. Ya, kita mengutamakan Tuhan sebab dalam Matius pasal yang ke-6 dengan jelas dikatakan bahwa ayat yang ke-33, carilah dahulu. Kalau dikatakan carilah dahulu berarti mengutamakan yang terpenting. Amin. Jadi kalau kita sudah datang kepada yang terpenting, maka yang lain itu akan mengikuti. Contoh begini Bapak Ibu, kalau kita minta sesuatu kepada pemerintah, kalau kita sudah bertemu dengan orang nomor satu dikatakan di daerah itu, dan kita meminta, kita sudah mengutamakan berjumpa dan kita sudah sampaikan, yang lainnya mengikuti. Kita mengutamakan Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi Bapak Ibu, ya, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya begini, ayat ini muncul bukan sendiri, tapi ada ayat sebelumnya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja itu bisa mendapat, bisa memiliki, maka plusnya bagi kita ketika kita mencari Tuhan, sumber berkat itu, maka ada nilai plus yang Tuhan berikan bagi kita, ditambahkan. Amin. Siapa mau terima berkat Tuhan? Sebelum terima berkat Tuhan, terimalah firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi dasar untuk kita terima. Karena firman Tuhan yang mendorong kita untuk percaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau apa kata firman Allah, percaya, maka disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Ya. Karena kita sudah datang kepada sumbernya. Amin. Ya. Kalau ada orang mencari emas, datang dulu kepada Tuhan yang punya langit dan bumi, segala isinya, emas, perak, dan itu adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Kalau kita datang kepada sumbernya, maka yang lain mengikuti. Sebab Amsal berkata pasal 10 ayat 22, sama-sama kita, ayat ini sudah menjadi bagian dalam kita. Amsal 10 ayat 22. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah ini ada dua fase. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya.
itu sudah dikunci koma. Kalau susah payah yang kita lakukan itu tidak menambahi. Amin. Jadi kita kerja keras, banting tulang, banting setir, apa yang dibanting Bapak Ibu? Ya. Kita kerja keras, banting-banting saudara, dikatakan kalau Tuhan yang menutup berkat nggak akan bisa. Benar apa bujur? Ya. Tapi saudara, kalau Tuhan yang sudah buka pintu berkat, tidak ada orang lain yang bisa. Kita gak usah takut. Biar orang lain mau mencoba menutup, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan kunci, kada kawa jua. Karena berkat Tuhanlah, datanglah kita kepada sumber berkat itu. Amin. Ya. Kalau kita sudah datang saudara kepada sumber berkat itu, dia tahu, ya. Dia tahu apa yang menjadi kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kita sedang sepertinya, kalau bahasa ekonomi sekarang sesak napas bahasa ekonominya, ya, berarti Tuhan mau pakai kita menjadi kesaksian. Amin. Amin. Iya kan? Tuhan pakai, semua habis. Tapi Tuhan kasih mujizat apa? Supaya kita bisa melihat, supaya bisa kita mengalami bagaimana mujizat Tuhan nyata bagi hidup kita. Ya. Bisakah kita menahan? Nggak bisa. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Karena dialah sumber berkat itu. Makanya Bapak Ibu, mari kita datang mengutamakan Tuhan. Ya. Dan kalaupun kita diberkati, kita sadar berkat itu karena Tuhan. Supaya kita tidak ya. Coba supaya kita tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Berarti kalaupun kita memiliki, kita harus tahu dari Tuhan. Kita harus paham bukan karena kuat kita, karena Tuhan yang mengizinkannya, karena Tuhan yang mempercayai. Jadi kita bisa sadar, oh terima kasih Tuhan, karena aku datang kepada sumber berkat, maka aku bisa memiliki, aku bisa mendapat berkat yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita mengutamakan Tuhan. Amin. Maka ketika kita mengutamakan Tuhan, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Ya. Dan juga saudara, beberapa minggu lalu saya katakan, untuk kita terima berkat Tuhan, kita pun harus siap. Kondisi kita, 3 Yohanes pertama yang kedua, karena Tuhan pun menyatakan berkatnya bagi setiap anak-anak Tuhan yang siap menerima berkat itu. Saudaraku, sama-sama baca 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Kita semua rindu sehat-sehat. Jiwa kita baik-baik, sehat-sehat, keadaan kita baik-baik. Amin. Kalau jiwa kita nggak tenang, susah kita terima berkat Tuhan. Yang pertama, bagaimana jiwa kita ya sehat. Ya. Jiwa ini perlu apa? Refreshing, saudara. Ya. Bapak Ibu kalau dalam pekerjaan sibuk, apalagi tiap hari harus kerja masuk kantor, pengen libur. Iya. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ya,
Kita harus paham dalam hidup ini, jiwa kita pun harus sehat supaya kita siap menerima berkat Tuhan. Amin. Kalau terganggu jiwanya bagaimana? Nggak bisa terima berkat Tuhan. Makanya yang terganggu jiwanya diperbaikin, supaya direhab, supaya siap terima berkat Tuhan, supaya dia tahu menghargai berkat Tuhan. Kalau yang saudara sakit jiwa dikasih berkat, dia nggak ngerti. Makanya kita bersyukur jiwa kita sehat. Kita bawa jiwaku haus akan kasih-Mu. Saudara, jiwaku rindu akan apa itu cinta? Kasih. Tuhan, jiwaku rindu dengan kasih sayang-Mu. Kaulah kepunyaanku, Engkaulah, dan macam-macam lah. Tiada ada yang lain, saudara. Ya. Jiwa kita haus akan cinta Tuhan. Makanya siap kita terima berkat Tuhan. Amin. Yang kedua, orang yang mengutamakan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi keperluannya. Ini Bapak Ibu, waktu saya pengerja, gembala saya itu, saudara, saya nggak tahu kalau dia punya perhatian khusus dengan saya. Yang pertama begini, saya mau pergi melayani di Palembang, merintis di Palembang, ya. Dia bilang begini, kamu gak usah ke Palembang, kamu kuliah teologi saja, biar Om yang tanggung. Waktu itu kan saudara habis sekolah kitab kan membaren semangat mau melayani. Gitu tiba diutus mau melayani kan, mendengar kata gembala itu saudara sudah nggak tahan lagi. Oh, aku jadi gembala. Padahal dia nggak tahu saudara tantangan di lapangan berat juga. Jadi saya bilang saya mau merintis ke Palembang, Om. Karena di Palembang ada pelayanan yang sudah disiapkan, gembalanya pindah. Gembala saya bilang gini, kamu gak usah ke Palembang, kamu kuliah saja. Nanti Om yang tanggung. Puji Tuhan, akhirnya saya kuliah. Selama saya kuliah, gembala saya sakit, harus bolak-balik Singapura berobat ke Mount Elizabeth. Ya, yang disuruh menjaga bukan anaknya, bukan pengerja lain, suruh Sahat datang ke Singapura untuk merawat. Nanti dari Singapura berangkat kuliah. Bayangkan saudara, berangkat kuliah dari Singapura. Loh, benar saudara, saya nggak benar. Tante bilang, kamu bawa bajumu, nanti dari pulang kuliah kamu balik ke Singapura, bawa bajumu tas, karena Om minta kamu jaga. Ya. Makanya kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tahu apa menjadi keperluan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, coba kita baca 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Allahku dikatakan yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, yang kita percaya kepadanya akan memenuhi, akan mencukupkan segala, artinya semua. Kalau dalam persentase sekali saudara semua itu 100%. Ya. Jadi tidak tanggung-tanggung. Berlimpah saudara. Menurut dikatakan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat Tuhan tidak pernah habis. Amen. Berkat Tuhan tidak pernah keliru. Amen. Dia memberkati dengan kekayaan Tuhan. Sebab kekayaan Tuhan tidak pernah terhitung seberapa banyak, karena Dia yang punya segalanya dalam hidup ini. Amin. Dia mencukupkan. Karena Dia tahu apa menjadi kebutuhan kita. Ya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, saat percaya, Tuhan. Yang percaya dikatakan Tuhan bekerja. Kalau tidak percaya, Tuhan tidak. Yang percaya dikatakan Tuhan bekerja. Karena itu telah dibuktikan dengan kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya. Berarti kalau yang tidak percaya tidak berlaku kasih Allah. Maka dikatakan saudara, kalau kau percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Marilah
Kita percaya kepada Dia.